Kembali bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Partai salah input menjadi trending topik dalam jagat media sosial X pada Minggu. Ramainya kata kunci tersebut terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pileg 2024 yang naik drastis dan menjadi sorotan banyak pihak. Perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di real count KPU yang meroket secara mendadak menjadi sorotan dari banyak pihak. Dikutip dari aplikasi X pada Minggu siang, tagar Partai Salah Input menduduki posisi trending dengan lebih dari 8.000 cuitan. Hal ini bersamaan dengan perolehan suara PSI yang menjadi sorotan karena melonjak dalam waktu singkat. Sejumlah warganet menilai bahwa lonjakan suara ini tidak wajar. Ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia hingga 3,13% di real count KPU memicu pertanyaan banyak pihak. Berdasarkan data Sirekap KPU, per Minggu 3 Maret pukul 11 siang, suara PSI menyentuh 2.403.086 suara atau sekitar 3,13%. Sebelumnya pada Kamis, suara PSI ada pada kisaran 2,86%. PSI pun makin mendekati parliamentary threshold 4% sebagai syarat untuk memperoleh kursi DPR RI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam keterangan tertulis menyatakan penambahan dan pengurangan suara saat proses rekapitulasi menurutnya hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut. Grace juga menuturkan bahwa sekarang ada puluhan juta suara yang masih belum dihitung. Ia juga menyebut tidak hanya PSI, partai lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Gelora juga mengalami lonjakan suara yang serupa. Perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di real count KPU yang meroket secara mendadak menjadi sorotan dari banyak pihak. Untuk membahas anomali ledakan suara PSI di real count KPU ini, bergabung melalui sambungan daring bersama kami malam ini dengan Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, dan juga Mas Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Bapilu P3, dan juga Sigit Widodo, Jubir PSI. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Heranov. Baik, sehat selalu semuanya ya. Terima kasih untuk waktunya di hari Minggu yang penuh ceria dan juga tentunya dingin begitu ya, disertai hujan tentunya. Mas Sigit, dengan adanya dugaan penggelembungan suara dilakukan untuk mendongkrak suara partai Anda, respon Anda dulu seperti apa? Satu hal yang pertama kali harus kita pahami adalah terjadinya kenaikan suara yang cukup signifikan terhadap PSI kemarin itu terjadi pada hitung Sirekap gitu ya. Artinya ini masih belum hasil akhir, belum hasil resmi dari KPU, sehingga sebetulnya posisi kami sekarang masih menunggu hasil hitung resmi dari KPU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenaikan ini sesuatu yang wajar karena kalau kami lihat beberapa suara dari daerah di mana PSI mendapatkan suara yang cukup signifikan itu mulai masuk. Jadi memang seharusnya seperti itu karena kan Sirekap ini kan real count ya, real count dalam tanda kutip, real count yang tidak digunakan sebagai perhitungan resmi, tetapi dia real count. Sehingga bisa saja pada saat suara dari daerah-daerah di mana pemilih PSI banyak, PSI otomatis akan naik. Apabila suara dari wilayah-wilayah di mana PSI mendapatkan suara yang sedikit masuk, otomatis PSI akan turun. Gitu aja sih. Jadi kita sih nggak melihat ini ada penggelembungan suara atau apa ya, biasa aja. Ini penghitungan suara normal ya, kita ikutin aja. Baik, artinya antara formulir C1 dicocokkan di input di Sirekap itu sesuai dengan data yang didapat begitu ya, Mas Sigit? Tidak ada campur tangan dari suatu pihak begitu ya? Oke. Berarti tidak ada suara partai lain yang diambil begitu ya? Baik. Gimana, Mas? Berarti tidak ada penggelembungan suara, tidak ada partai yang dicaplok suaranya dari partai lain untuk partai Anda begitu ya, Mas Sigit ya? Ada tuduhan seperti itu ya? Baik. Menurut saya berlebihan sekali ya tuduhan seperti itu. Ada berapa TPS tepatnya, Mas Sigit? Sehingga kisaran waktu 17 jam naik drastis, ini kan cukup mengagetkan juga ya?
Mas Sigit? Saya terus terang nggak terlalu memperhatikan ya berapa jumlah TPS yang naik ya. Tapi kan sebetulnya juga kita melihat selain ada penambahan TPS, juga KPU sendiri sedang melakukan koreksi terhadap data Sirekap. Sehingga naik turunnya data di Sirekap menurut kami sesuatu yang ya normal-normal saja. Nggak ada pernya, nggak ada masalah di situ. Tadi Anda mengawal di KPU sesuai dengan yang Anda rekap atau tidak? Sampai hari ini rekap di KPU baru suara dari luar negeri. Mhm. Jadi baru dari PPLN belum ada belum ada suara dari dari dalam negeri. Tapi beberapa yang direkap itu sama persis dengan yang di Sirekap kalau yang di luar negeri. Oh, baik. Kemudian Mas Awik, respon Anda dengan temuan adanya luncakan suara PSI ini, apakah ini lumrah terjadi, naik turun atau landai atau bagaimana sebenarnya? Kalau P3, apakah juga mengalami hal ini? Sangat tidak wajar ya Oke. naik turunnya suara di Sirekap, meskipun itu bukan menjadi hasil pemilu karena sesuai dengan undang-undang pasal 393 Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa hasil yang sah itu hasil rekapitulasi berjenjang. Tapi Sirekap ini sebagai alat bantu informasi yang disampaikan oleh KPU itu kan dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat. Kalau tadi dalihnya bahwa itu udah tiba-tiba dari kantong-kantong, nggak ada. Di KPU itu semuanya sporadis datanya kok. Datanya itu acak, tidak fokus. Hari ini provinsi ini, besok provinsi B, lusa provinsi C misalkan. Nggak ada seperti itu. Yang berikutnya, saya bicara di P3 dulu. Ya. Bukan hanya persentase. Kalau persentase itu kan mengikuti jumlah suara yang masuk. Ini suara yang sudah masuk itu turun jumlahnya. Makanya kemudian kami pertanyakan kepada KPU, sementara ada partai lain yang mengalami kenaikan tidak wajar. Tadi sudah disebut oleh presenter PSI misalkan. Kita ambil contoh, kita buka data aja, tidak bluffing. Sejumlah TPS mengalami kenaikan yang luar biasa. Contoh ya, ini saya buka data ini yang tersebar di sejumlah media. Misalkan di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Gebang, Desa Kroyo, rekap desa PSI 0 suara, tapi di Sirekap menjadi 69. Begitupun ada di desa Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Baik. Satu di hasil ternyata di Sirekap menjadi 53. Nah, makanya ini siapa yang bermain? Maka kemudian saya warning KPU, tolong jangan mengotak-ngatik kepercayaan rakyat yang sudah diberikan pada tanggal 14 Februari. Bukan berarti PSI yang melakukan kecurangan. Karena PSI ada di luar bersama kami peserta pemilu. Tetapi yang kita khawatirkan ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi. Data per malam ini melonjak, Mas Awi, Mas saya potong, sudah 4,01% per pukul 19 tadi, ada 3.081.000 suara untuk P3. Naik nih, Mas. Bukan melonjak. Suara kami sebelumnya itu 4,03. Terus kemudian di tanggal 28 Februari, suaranya turun. Bukan persentasenya, suaranya turun. Kemudian secara perlahan naik lagi sampai saat ini menjadi 3.080.000. Bayangkan Pak, dari 28 Februari itu 3.058.000. Siang, sorenya sudah menjadi 3.020.000. Ini bukan soal persentase, ini suaranya hilang, turun di Sirekap. Kemudian kami tegaskan kepada KPU, jangan begitu. Tolong Sirekap itu diperbaiki. Maksudnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata banyak yang salah input. Nah, menyebabkan salah satu partai mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini apa? Apa sistemnya salah atau seperti apa? Banyak loh kalau misalkan ada di Sumatera Selatan dari 4 menjadi 204 di satu TPS. Bayangkan Pak, jumlah TPS kita itu, jumlah pemilih di TPS itu hanya 300 orang. Nah, seperti yang ditemukan oleh analisa dari Burhanuddin Muhtadi ini, ada 110 TPS tiba-tiba suaranya 190.000. Berarti rata-rata per TPS 173 suara. Kalau kita hitung, pakai partisipasi pemilih 81% aja seperti 2019, itu hanya 245 orang yang mencoblos. Artinya kalau 173 per 245 kali 100%, 71% milih PSI. Sisanya 29% partai lain. Ini sesuatu yang mustahil. Direspon, Mas Sigit.
Ya, satu hal ya, kalau menurut saya sih kita tidak perlu apa namanya suzon ke KPU lah ya. Ya. Kita berbaik sangka aja ke KPU bahwa penyelenggara pemilu sudah bekerja sangat keras, sudah melakukan yang terbaik. Bahwa ada masalah di Sirekap itu mereka juga sudah akui kok dari awal. Bahwa ada masalah salah input, salah pembacaan OCR itu ada dan sudah diakui oleh KPU dari mungkin beberapa hari setelah pemilu ya. Dan kesalahan yang terjadi bukan hanya pada misalnya pada P3 atau partai-partai yang lain termasuk di PSI juga. PSI juga menemukan ada yang kami dapat suara cukup signifikan tiba-tiba ditulisnya 0. Itu juga ada. Dan itu sudah diakui oleh KPU sebagai kesalahan Sirekap dan sedang diperbaiki. Karena itu, karena Sirekapnya memang masih dalam proses perbaikan data, menurut saya memang langkah yang paling baik adalah menunggu hasil resmi dari KPU karena bentuknya adalah real count secara berjenjang dan itu tiap jenjangnya ada saksi dari seluruh partai politik sehingga kalau misalnya itu mau dimainkan ya akan sangat sulit gitu. Jadi Baik. kalau misalnya ada kecurigaan pada Sirekap ya sudah kita lihat aja hasil akhir di hasil resmi KPU. Ya, Mas Fadli, bagaimana merespon hal ini? Ada naik turun suara yang terjadi diklaim masing-masing partai tadi, PSI dan juga P3. Apakah lazim terjadi naik turun suara ini? Kalau jumlah suara naik turun itu aneh, karena tidak mungkin itu terjadi, kecuali ada koreksi yang memang dilakukan secara formal, ya. Misalnya ada kesalahan penghitungan, lalu kemudian dibetulkan melalui proses rekapitulasi yang diikuti oleh saksi, panwascam, dan petugas PPK. Tapi kalau tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, ini jumlah suara ya, bukan persentase ya, seperti yang disampaikan Mas Awi, itu nggak mungkin terjadi, Mas. Kalau persentase itu bisa saja fluktuatif, karena itu kan tergantung besaran suara yang masuk. Baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya nggak sepakat kalau kemudian KPU sudah minta maaf, mengakui bahwa Sirekap ini banyak masalah, lalu masalah selesai. Nggak bisa. Dia itu penyelenggara pemilu, bertanggung jawab untuk memastikan semua manajemen penyelenggaraan pemilu itu berjalan secara profesional. Sirekap ini dibuat dengan biaya yang mahal, dihadirkan di ruang publik, dilihat oleh pemilih, untuk kemudian mendapatkan informasi pergerakan suara dan kemurnian suara pemilih itu terjaga atau tidak. Nah, kalau itu ada problem lalu selesai dengan minta maaf, saya kira nggak perlu KPU kita. Nah, makanya Mas Awi mesti merespon ini. Teman-teman DPR kan tanggal 5 mulai bersidang. Menurut saya KPU harus dipanggil. Manajemen penyelenggaraan pemilu 2024 ini sudahlah kan kacau balau semua. Soal Sirekap, soal manajemen logistik, banyak masalah. Dan di beberapa tempat kan hari ini dengan mudah kita ketemukan bagaimana banyaknya protes, banyaknya keributan di proses rekap di tingkat kecamatan. Nah, poin saya adalah KPU nggak boleh main-main soal kemurnian suara pemilih. Nah, bagaimana kemudian kita mau menunggu rekap berjenjang, sementara Sirekap ini angkanya naik turun, menimbulkan kontroversi, tapi dokumen C hasilnya tidak diunggah semua. Karena itu pembanding masyarakat, pembanding publik sebetulnya di sana. Kalau hanya melihat perolehan suara di angka Sirekapnya saja, itu nggak ada gunanya, Mas. Karena itu akan sangat membingungkan, apalagi banyak yang salah input, banyak masalah, dan lain-lain. Orang akan membandingkan dengan form C hasil di TPS. Nah, itu belum semuanya terunggah. Nah, makanya wajar kalau orang kemudian curiga, ini ada banyak problem nih dalam proses pengunggahan Sirekap, meskipun itu bukan penghitungan resmi, tapi ini tools yang disiapkan dengan uang negara ya, dan itu tidak bisa di-compare dengan C hasil yang mestinya bisa dilihat juga oleh pemilih gitu. Langkah selanjutnya seperti apa nanti dari teman-teman P3 ini, Mas Fadli, dengan temuan kejanggalan mereka? Langkahnya apa yang bisa diambil? Menurut saya proses rekap ini kan masih berjalan di beberapa wilayah, kan sudah sampai di kabupaten kota ya, Mas Awi ya. Dan ini harus dikawal terus. Proses rekapitulasi itu di tingkat kecamatan, kabupaten kota, itu harus jujur kita mengatakan itu rawan dimanipulasi. Penambahan suara, pengurangan suara secara tidak sah itu terjadinya di kecamatan dan kabupaten kota. Baik. Kami kan mengetahui itu dari proses perselisihan hasil pemilu dari tahun-tahun, pemilu ke pemilu. Titik sentral persoalan rekap itu di kecamatan dan kabupaten kota. Baik. Makanya saksi harus mengawal ini, pengawas pemilu harus mengawal ini. Gitu. Mas Awik, apakah Anda akan berikutnya mengambil langkah politik, menggulirkan hak angket di DPR dengan temuan kejanggalan tadi? Saya perlu merespon.
perlu merespon Sigit tadi itu, Oke. bahwa kita tidak boleh seudon dengan KPU. Terus seudonnya masih apa? Sama Perludem. Yang kita lakukan adalah mengkoreksi kebijakan-kebijakan dari KPU. Mas, di dapil saya ini jadi korban. 2 TPS saya ada suara saya pindah ke ada suara Anda itu. Jadi di TPS di Desa Pengereman, Kecamatan Ketapang, suara saya ada yang pindah ke PSI. Gitu loh. Jadi ini siapa yang kalau bukan perangkat penyelenggara mau nyalahkan Perludem? Nggak bisa. Ayo yang begini-begini kita tertibkan, kita perbaiki. Soal kemudian ada perbedaan antara Sirekap dengan manual, ya kita rujuk manual sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Hanya saja karena Sirekap ini sudah menjadi kebijakan KPU, mendapat anggaran negara, rakyat berhak tahu, rakyat berhak mengaudit terhadap Sirekap ini. Makanya kemudian selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, anehnya ketika perbaikan itu setelah normal, kok malah suara kami yang terus hilang gitu. Meskipun itu tidak menjadi data resmi, tetapi mempengaruhi persepsi publik. Apa yang terjadi hari ini? Kegaduhan-kegaduhan. Nah, maka kemudian kami bersurat secara resmi kepada KPU, kepada Bawaslu, tolong mengenai Sirekap ini kembali kepada ketentuan perundang-undang, yakni mengenai rekapitulasi secara berjenjang. Dan ketika kita sampaikan baik-baik saja, KPU menerima itu. Ini bukan soal suudon atau husnudon, tapi sebagai tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menerima itu. Soal kemudian sikap P3 tentu nanti akan kita lihat. Saat ini hari ini saya masih di lapangan ini, masih ngawal rekapitulasi kabupaten. Khawatir suaranya itu benar apa yang terjadi di mana? Yang terjadi di Sirekap terjadi nanti di faktualnya. Maka kami kawal rekapitulasi secara berjenjang yang hari ini di kabupaten. Pada saatnya masa sidang yang akan datang, tentu P3 akan bersikap. Baik, silakan ditanggapi Mas Sigit soal statementnya P3 tadi, tapi sebelum Anda jawab, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia, kita akan lanjutkan dialog, masih tetap membahas soal anomali ledakan suara PSI di real count KPU. Tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Kita lanjutkan kembali dialog ini bersama dengan narasumber kami, pemirsa, dengan Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, dan juga Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Bapilu P3, dan juga Sigit Widodo, Jubir PSI, terkait dengan anomali ledakan suara dari PSI. Kita lanjutkan, Bapak-Bapak. Sebelum jeda tadi saya sempat singgung, minta respon dari Mas Sigit. Tapi sebelum Anda merespon, Mas Sigit, kita akan putarkan dulu pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum soal ledakan suara PSI yang terjadi pada minggu ini. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Ya, silakan dikomentari Pak Sigit dan juga nanti Mas Sawik. Oke, pertama apa yang disampaikan oleh Mas Sawi dan Mas Fadli, saya sepakat ya bahwa dalam posisi hari ini adalah tugas untuk seluruh partai politik untuk mengawal suara yang ada di rekapitulasi secara berjenjang gitu, baik yang masih di level kecamatan, kabupaten, kota, maupun nanti setelah masuk ke level nasional gitu. Karena per hari ini yang sudah dimasukkan di rekap secara nasional kan baru yang luar negeri. Jadi memang pengawalan suara itu penting gitu. Dan saya juga sepakat bahwa si rekap ini harus diperbaiki gitu, karena memang dia sebagai data pembanding. Tapi sekali lagi, kalau misalnya terjadi perbedaan, toh yang digunakan adalah data yang manual berjenjang gitu. Jadi seharusnya kesalahan ini ya mengganggu gitu ya, tapi nggak fatal-fatal amat gitu ya. Terus tadi menanggapi pernyataannya Pak Idam ya tentang tentang perbandingan dengan quick count atau hitung cepat, itu juga sekarang ada tuduhan bahwa PSI itu nggak bisa mencapai 4% karena menurut hitung cepat levelnya mentok sekitar 3 atau kurang sedikit gitu.
Sementara kita juga memahami di quick count itu selalu ada yang namanya margin of error. Dan kalau kita lihat perbedaan antara quick count dengan real count atau sirekap yang sekarang dihitung di KPU, itu yang selisih tertinggi itu justru bukan di PSI. Selisih tertinggi itu kebanyakan ada di PKB. Misalnya kita bandingkan dengan quick count-nya SMRC misalnya. PKB itu selisihnya bisa 0,89. Golkar selisihnya bisa 0,51, Gelora bisa 0,45, sementara PSI sendiri selisih dengan quick count-nya SMRC itu cuma 0,24%, jadi kecil banget sebetulnya. Terus kalau kita bicara misalnya carta politika deh. Carta politika itu justru PSI sangat rendah selisih antara quick count dengan sirekap hari ini, karena PKB itu selisihnya bisa 1,08, Golkar bisa 0,65, Gelora 0,46, bahkan PDIP di atas PSI 0,29, PSI cuma 0,21. Jadi kalau ada tuduhan bahwa PSI nggak bisa 4% karena di quick count hanya 3 atau kurang gitu, antara ada yang 2,7, 2,8, 2,9 sampai 3, menurut saya ini jadi sesuatu yang nggak relevan. Makanya kembali lagi sekarang kalau kami sih mengajak ke seluruh partai, ya kita kawal bareng-bareng deh suara ini supaya tidak ada kalau dikhawatirkan ada kecurangan tidak terjadi. Karena dikawal oleh seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024. Ya. Dan kemudian ya kita lihat aja hasil akhirnya, hasil resminya dari KPU yang menurut saya akan, kalau misalnya dibilang sirekap ini ada tuduhan manipulasi dan sebagainya, ya udah kita lihat aja perhitungan manualnya. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas Awik silakan ditanggapi dari Idam Holik tadi statementnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Idam itu seperti kami sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa untuk penghitungan secara resmi itu adalah rekapitulasi berjenjang. Maka kemudian rekomendasi kami waktu itu hentikan aja tayangan sirekap itu karena mengganggu. Karena di beberapa tempat itu justru sirekap dijadikan rujukan, termasuk dalam penghitungan di setiap kecamatan sirekap ditampilkan, terus kemudian dibandingkan. Nah, itu kan berarti masih belum dihentikan, sementara kita tahu sirekapnya bermasalah. Nah, ini menjadi catatan kita ke depan, catatan-catatan yang ada pada 2024 ini untuk perbaikan demokrasi ke depan, perbaikan pemilu ke depan. Hal-hal yang membuat kegaduhan di masyarakat harus kita hindari. Satu lagi terkait dengan quick count. Tentu lembaga survei yang kredibel melaksanakan quick count itu tidak akan mempertaruhkan reputasinya. Ya. Kalaupun dia nanti salah dalam menghitung quick count, dia kan pasti ada kena sanksi etik dari asosiasinya. Termasuk juga ada dipunishment oleh masyarakat bahwa lembaga ini tidak kredibel karena menyampaikan hasil quick count-nya itu jauh dengan quick count-nya KPU dengan hasil resmi KPU ternyata melebihi dari angka margin error. Nah, itu tentu menjadi problem bagi lembaga survei yang bersangkutan. Baik. Mas Fadli, apakah dugaan pengelumpuhan suara ini bisa digugat di Mahkamah Konstitusi? Partai-partai bisa meminta dibukakan datanya di Mahkamah Konstitusi? Ya, saya kira karena proses rekapitulasi secara berjenjang masih berjalan, tidak perlu menunggu harus ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kan ada Bawaslu ya, yang ikut juga mengawasi proses rekapitulasi dan mereka punya otoritas dan kewenangan menangani pelanggaran administrasi pemilu. Nah, kesalahan penghitungan suara dengan berbagai macam modus ya, itu bagian dari proses koreksi secara administrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut saya, Bawaslu, saksi peserta pemilu, dan KPU di semua level itu kan memegang C hasil yang awal di TPS. Nah, kalau ada perbedaan di dalam proses rekapitulasi dengan C hasil itu bisa langsung dikoreksi secara berjenjang. Esensi proses rekap secara berjenjang itu kan itu sebetulnya. Jadi kalau ada kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja ya, penggelembungan suara yang sering kita sebut atau penggembosan suara dalam proses rekap manual itu nggak perlu menunggu ke Mahkamah Konstitusi, Mas. Bisa dikoreksi oleh saksi partai kalau memang kekeliruan, kesalahan, dan kecurangan itu verified dan bisa dibuktikan. Itu gunanya rekap manual itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya teman-teman Bawaslu harus mengambil peran lebih untuk memastikan kemurnian suara pemilih. Jangan nanti sudah di ujung baru mengeluarkan rekomendasi macam-macam.
Nah, baru kemudian nanti sudah prosesnya sudah selesai, baru mengatakan, oh harusnya tidak begini, harusnya hasilnya begitu, kami menemukan data yang lain. Nggak ada lagi gunanya. Nah, kalau mau melakukan pengawasan, memproteksi suara pemilih, ya saat ini proses rekap berjenjang ini. Tapi sekarang kan kita nggak dengar suara Bawaslu. Apa hasil pengawasannya terhadap proses rekap berjenjang? Di wilayah mana saja misalnya terjadi kesalahan penghitungan suara paling banyak? Apa koreksi yang sudah dilakukan? Itu yang publik tunggu sekarang. Nah ini kisruh Sirekap ini saja kan Bawaslu juga nggak bersuara keras. Baik, Mas Awik silakan direspon. Ada jalurnya Bawaslu nih ketika ada temuan-temuan di lapangan. Meskipun tadi dikatakan Bawaslu nampaknya tidak ada tindak lanjut. Ya benar, seperti temuan suara saya yang bergeser ke sejumlah partai termasuk ke PSI di dapil saya itu saya laporkan ke Panwascam. Dan Bawaslu hari ini dikoreksi. Meskipun di bawah ya terjadi perdebatan, itu hal yang biasa. Karena mekanisme resminya itu sudah ada. Nah, memang yang kalau terkait dengan Sirekap ini, Bawaslu itu hanya memberikan saran perbaikan, tidak ada rekomendasi untuk menghentikan keseluruhan. Karena saya nggak tahu apa pertimbangannya, tapi kita hormatilah. Dihentikan sementara terus diperbaiki. Sebenarnya nggak perlu Sirekap itu. Karena apa? Ya memang faktanya gagal gitu. Kalau kemudian itu sudah terlanjur dianggarkan, ya diaudit saja bareng-bareng gitu. Dan kami harapkan situasi yang gaduh dalam beberapa hari terakhir ini menjadi perhatian khusus bagi KPU maupun Bawaslu. Saya yakin sih kalau teman-teman di KPU dan Bawaslu itu masih memiliki integritas. Tapi jangan sampai integritas itu lepas kontrol, artinya di bawah tidak terkontrol sehingga menyebabkan teman-teman yang memiliki integritas luar biasa di tingkat nasional itu jadi korban nanti. Bahwa terjadi perpindahan suara itu gara-gara siapa lagi pelaksananya? Partai ya nggak mungkin. Yang bisa ngotak-ngatik suara itu kan yang punya sistem di dalam gitu. Dan mungkin juga Perludem gitu. Nah, ayolah mumpung masih ada waktu, amankan suara masing-masing dan hormati suara pilihan rakyat di 14 Februari 2024 yang lalu. Ya, Mas Sigit, apakah Anda juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh dari Mas Awik tadi? Ada rekap manual dengan Panwascam dilaporkan, koreksi bareng-bareng. Memang dari awal ya ketika kita baru beberapa hari pemilu kan kemudian kita juga ngecek tuh di bawah gitu ya. Memang kita menemukan juga beberapa masalah gitu. Misalnya ada suara tapi tiba-tiba ditulis di form C1-nya bahwa PSI 0 gitu ya. Padahal ada tuh suaranya di turusnya ada tapi tulisannya 0. Jadi ketika masuk ke Sirekap otomatis dia akan 0 kan. Hal-hal seperti itu kita temukan ada laporan dari Jakarta Timur, ada dari Malang, ada dari Lampung gitu. Sehingga memang kita kemudian dari DPP menginstruksikan kepada seluruh kader, pengurus dan caleg di seluruh Indonesia untuk mengawal suara PSI di dapilnya masing-masing. Dan itu yang sekarang kami lakukan dan ya mungkin saja adanya kenaikan, tapi saya nggak tahu ya apakah data Sirekap ini bisa digunakan sebagai acuan, tapi mungkin saja kenaikan itu juga terjadi karena ada perbaikan-perbaikan yang dari hasil kami mengawal suara di daerah itu. Baik, terakhir closing statement silakan Mas Fadli. Dengan adanya kegaduhan ini, ada lonjakan suara, penemuan di lapangan, ada kecurangan, kemudian apa yang bisa dilakukan? Selain tadi Anda katakan lapor ke Bawaslu, Mas Fadli. Jangka pendek sih menurut saya teman-teman saksi partai politik harus mengawal proses rekap ini, termasuk juga Bawaslu harus memainkan peran yang jauh lebih maksimal dan kita berharap KPU mengawal ketat proses rekap ini. Jangan sampai ada yang main-main melakukan pergeseran suara, lalu kemudian menggeser suara untuk kepentingan tertentu, itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak mengenal sistem itu. Nah yang kedua, jangka panjang menurut saya teman-teman DPR akan mulai bersidang tanggal 5 ya. Dan ini harus segera diambil tindakan kepada teman-teman KPU. Paling tidak dia lakukan agenda rapat dengar pendapat dengan KPU soal kisruh manajemen penyelenggaraan pemilu ini. Soal Sirekap, soal manajemen logistik, manajemen pungut hitung, itu harus kemudian jadi bahan dalam waktu jangka menengah yang harus dibicarakan secara serius menurut saya. Dan terakhir tentu evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 ya, dan perbaikan nanti untuk 2029. Ya, terakhir Mas Awik silakan. Tadi diusulkan ke RDP DPR nanti di 5 Maret, apakah ada pembahasan itu atau berujung angket nanti? Ya, pasti DPR akan melakukan hak fungsi pengawasannya terkait dengan kepemiluan khususnya di Komisi 2.
soal kemudian apakah angket jadi atau tidak itu kan keputusan politik dari masing-masing fraksi. Hari ini kami dari P3 masih fokus rekapitulasi suara. Tentu fraksi DPR nanti akan bersikap pada saatnya ketika masa sidang. Baik, terima kasih untuk waktunya malam ini bersama kami di Pilihan Indonesia. Bapak-bapak, ada Mas Sigit Widodo, jubir PSI, Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem, dan juga Mas Ahmad Baidowi, Wakil Ketua PPLU P3. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat selalu, Bapak-bapak. Malam, Mas. Terima kasih, Pak Sigit, Pak Fadli. Berikutnya, Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan penerapan ambang batas fraksi sebagai pengganti ambang batas parlemen di pemilu. Lantas seperti apa fraksi threshold itu? Informasinya kami berikan saat lagi, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Kita lanjutkan kembali dialog ini bersama dengan narasumber kami, pemirsa, dengan Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, dan juga Ahmad Baidowi, Wakil Ketua PPLU P3, dan juga Sigit Widodo, jubir PSI, terkait dengan anomali ledakan suara dari PSI. Kita lanjutkan, Bapak-bapak. Sebelum jeda tadi saya sempat singgung, minta respon dari Mas Sigit. Tapi sebelum Anda merespon, Mas Sigit, kita akan putarkan dulu pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum soal ledakan suara PSI yang terjadi pada minggu ini. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Ya, silakan dikomentari Pak Sigit dan juga nanti Mas Awik. Oke, pertama apa yang disampaikan oleh Mas Awi dan Mas Fadli, saya sepakat ya bahwa dalam posisi hari ini adalah tugas untuk seluruh partai politik untuk mengawal suara yang ada di rekapitulasi secara berjenjang gitu, baik yang masih di level kecamatan, kabupaten kota maupun nanti setelah masuk ke level nasional gitu. Karena per hari ini yang sudah dimasukkan di rekap secara nasional kan baru yang luar negeri. Jadi memang pengawalan suara itu penting gitu. Dan saya juga sepakat bahwa si rekap ini harus diperbaiki gitu karena memang dia sebagai data pembanding. Tapi sekali lagi kalau misalnya terjadi perbedaan, toh yang digunakan adalah data yang manual berjenjang gitu. Jadi seharusnya kesalahan ini ya mengganggu gitu ya, tapi nggak fatal-fatal amat gitu ya. Terus tadi menanggapi pernyataannya Pak Idam ya tentang apa namanya, tentang perbandingan dengan quick count atau hitung cepat, itu juga sekarang ada tuduhan bahwa PSI itu nggak bisa mencapai 4% karena menurut hitung cepat levelnya mentok sekitar 3 atau kurang sedikit gitu. Sementara kita juga memahami di quick count itu selalu ada yang namanya margin of error. Dan kalau kita lihat perbedaan antara quick count dengan real count atau sirekap yang sekarang dihitung di KPU, itu yang selisih tertinggi itu justru bukan di PSI. Selisih tertinggi itu kebanyakan ada di PKB. Misalnya kita bandingkan dengan quick count-nya SMRC misalnya. PKB itu selisihnya bisa 0,89. Golkar selisihnya bisa 0,51, Gelora bisa 0,45, sementara PSI sendiri selisih dengan quick count-nya SMRC itu cuma 0,24%, jadi kecil banget sebetulnya. Terus kalau kita bicara misalnya Carta Politika deh. Carta Politika itu justru PSI sangat rendah selisih antara quick count dengan sirekap hari ini karena PKB itu selisihnya bisa 1,08, Golkar bisa 0,65, Gelora 0,46, bahkan PDIP di atas PSI 0,29, PSI cuma 0,21. Jadi kalau ada tuduhan bahwa PSI nggak bisa 4% karena di quick count hanya 3 atau kurang itu antara ada yang 2,7, 2,8, 2,9 sampai 3. Menurut saya ini jadi sesuatu yang nggak relevan. Makanya kembali lagi sekarang kalau kami sih mengajak ke seluruh partai
ya kita kawal bareng-bareng deh suara ini supaya tidak ada apa namanya, kalau dikhawatirkan ada kecurangan tidak terjadi. Karena dikawal oleh seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024. Ya. Dan kemudian ya apa namanya, ya kita lihat aja hasil akhirnya, hasil resminya dari KPU yang menurut saya akan, kalau misalnya dibilang Sirekap ini ada tuduhan manipulasi dan sebagainya, ya udah kita lihat aja perhitungan manualnya. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas Awik silakan ditanggapi dari Idam Holik tadi statementnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Idam itu seperti kami sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa untuk penghitungan secara resmi itu adalah rekapitulasi berjenjang. Maka kemudian rekomendasi kami waktu itu hentikan aja tayangan Sirekap itu karena mengganggu. Karena di beberapa tempat itu justru Sirekap dijadikan rujukan, termasuk dalam penghitungan di setiap kecamatan Sirekap ditampilkan, terus kemudian dibandingkan. Nah, itu kan berarti masih belum dihentikan, sementara kita tahu Sirekapnya bermasalah. Nah, ini menjadi catatan kita ke depan, catatan-catatan yang ada pada 2024 ini untuk perbaikan demokrasi ke depan, perbaikan pemilu ke depan. Hal-hal yang membuat kegaduhan di masyarakat harus kita hindari. Satu lagi terkait dengan quick count. Tentu lembaga survei yang kredibel melaksanakan quick count itu tidak akan mempertaruhkan reputasinya. Ya. Kalaupun dia nanti salah dalam menghitung quick count, dia kan pasti ada kena sanksi etik dari asosiasinya. Termasuk juga ada dipunishment oleh masyarakat bahwa lembaga ini tidak kredibel karena menyampaikan hasil quick count-nya itu jauh dengan critical count-nya KPU dengan hasil resmi KPU ternyata melebihi dari angka margin error. Nah, itu tentu menjadi problem bagi lembaga survei yang bersangkutan. Baik. Mas Fadli, apakah dugaan pengelubungan suara ini bisa digugat di Mahkamah Konstitusi? Partai-partai bisa meminta dibukakan datanya di Mahkamah Konstitusi? Ya, saya kira karena proses rekapitulasi secara berjenjang masih berjalan, tidak perlu menunggu harus ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kan ada Bawaslu ya, yang ikut juga mengawasi proses rekapitulasi dan mereka punya otoritas dan kewenangan menangani pelanggaran administrasi pemilu. Nah, kesalahan penghitungan suara dengan berbagai macam modus ya, itu bagian dari proses koreksi secara administrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut saya, Bawaslu, saksi peserta pemilu, dan KPU di semua level itu kan memegang C hasil yang awal di TPS. Nah, kalau ada perbedaan di dalam proses rekapitulasi dengan C hasil itu bisa langsung dikoreksi secara berjenjang. Esensi proses rekap secara berjenjang itu kan itu sebetulnya. Jadi kalau ada kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja ya, penggelembungan suara yang sering kita sebut atau penggembosan suara dalam proses rekap manual itu nggak perlu menunggu ke Mahkamah Konstitusi, Mas. Bisa dikoreksi oleh saksi partai kalau memang kekeliruan, kesalahan, dan kecurangan itu verified dan bisa dibuktikan. Itu gunanya rekap manual itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya teman-teman Bawaslu harus mengambil peran lebih untuk memastikan kemurnian suara pemilih. Jangan nanti sudah di ujung baru mengeluarkan rekomendasi macam-macam. Nah, baru kemudian nanti prosesnya sudah selesai baru mengatakan, oh harusnya tidak begini, harusnya hasilnya begitu, kami menemukan data yang lain. Nggak ada lagi gunanya. Nah, kalau mau melakukan pengawasan, memproteksi suara pemilih, ya saat ini proses rekap berjenjang ini. Tapi sekarang kan kita nggak dengar suara Bawaslu. Apa hasil pengawasannya terhadap proses rekap berjenjang? Di wilayah mana saja misalnya terjadi kesalahan penghitungan suara paling banyak? Apa koreksi yang sudah dilakukan? Itu yang publik tunggu sekarang. Nah, ini kisruh Sirekap ini saja kan Bawaslu juga nggak bersuara keras. Baik, Mas Awik silakan direspon. Ada jalurnya Bawaslu nih ketika ada temuan-temuan di lapangan. Meskipun tadi dikatakan Bawaslu nampaknya tidak ada tindak lanjut. Ya benar, seperti temuan suara saya yang bergeser ke sejumlah partai termasuk ke PSI di dapil saya itu saya laporkan ke Panwascam dan Bawaslu hari ini dikoreksi. Meskipun di bawah ya terjadi perdebatan, itu hal yang biasa karena mekanisme resminya itu sudah ada. Nah, memang yang kalau terkait dengan Sirekap ini Bawaslu itu hanya memberikan saran perbaikan, tidak ada rekomendasi untuk menghentikan keseluruhan karena saya nggak tahu apa pertimbangannya, tapi kita hormatilah. Dihentikan sementara terus diperbaiki. Sebenarnya nggak perlu Sirekap itu. Karena apa? Ya memang faktanya gagal gitu. Kalau kemudian itu sudah terlanjur dianggarkan, ya diaudit saja bareng-bareng gitu. Dan kami harapkan situasi yang
gaduh dalam beberapa hari terakhir ini menjadi perhatian khusus bagi KPU maupun Bawaslu. Saya yakin sih kalau teman-teman di KPU dan Bawaslu itu masih memiliki integritas. Tapi jangan sampai integritas itu lepas kontrol, artinya di bawah tidak terkontrol sehingga menyebabkan teman-teman yang memiliki integritas luar biasa di tingkat nasional itu jadi korban nanti. Bahwa terjadi perpindahan suara itu gara-gara siapa lagi pelaksananya? Partai yang nggak mungkin yang bisa ngotak-ngatik suara itu kan yang punya sistem di dalam gitu. Dan mungkin juga perludem gitu. Nah, ayolah mumpung masih ada waktu, amankan suara masing-masing dan hormati suara pilihan rakyat di 14 Februari 2024 yang lalu. Ya, Mas Sigit, apakah Anda juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh dari Mas Awik tadi? Ada rekap manual dengan Pak Wasjam dilaporkan, koreksi bareng-bareng? Memang dari awal ya, ketika kita baru beberapa hari pemilu kan kemudian kita juga ngecek tuh di bawah gitu ya. Memang kita menemukan juga beberapa masalah gitu. Misalnya ada suara tapi tiba-tiba ditulis di form C1-nya bahwa PSI 0 gitu ya. Padahal ada tuh suaranya di turusnya ada tapi tulisannya 0. Jadi ketika masuk ke Sirekap otomatis dia akan 0 kan. Hal-hal seperti itu kita temukan ada laporan dari Jakarta Timur, ada dari Malang, ada dari Lampung gitu. Sehingga memang kita kemudian dari DPP menginstruksikan kepada seluruh kader, pengurus dan caleg di seluruh Indonesia untuk mengawal suara PSI di dapilnya masing-masing. Dan itu yang sekarang kami lakukan dan ya mungkin saja adanya kenaikan, tapi saya nggak tahu ya apakah data Sirekap ini bisa digunakan sebagai acuan, tapi mungkin saja kenaikan itu juga terjadi karena ada perbaikan-perbaikan yang dari hasil kami mengawal suara di daerah itu. Baik, terakhir closing statement silakan Mas Fadli. Dengan adanya kegaduhan ini, ada lonjakan suara, penemuan di lapangan, ada kecurangan, kemudian apa yang bisa dilakukan selain tadi Anda katakan lapor ke Bawaslu, Mas Fadli? Jangka pendek sih menurut saya teman-teman saksi partai politik harus mengawal proses rekap ini, termasuk juga Bawaslu harus memainkan peran yang jauh lebih maksimal dan kita berharap KPU mengawal ketat proses rekap ini. Jangan sampai ada yang main-main melakukan pergeseran suara, lalu kemudian menggeser suara untuk kepentingan tertentu, itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak mengenal sistem itu. Nah yang kedua, jangka panjang menurut saya teman-teman DPR akan mulai bersidang tanggal 5 ya. Dan ini harus segera diambil tindakan kepada teman-teman KPU. Paling tidak dia lakukan agenda rapat dengar pendapat dengan KPU soal kisruh manajemen penyelenggaraan pemilu ini. Soal Sirekap, soal manajemen logistik, manajemen pungut hitung, itu harus kemudian jadi bahan dalam waktu jangka menengah yang harus dibicarakan secara serius menurut saya. Dan terakhir tentu evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024 ya, dan perbaikan nanti untuk 2029. Ya, terakhir Mas Awik silakan. Tadi diusulkan ke RDP DPR nanti di 5 Maret, apakah ada pembahasan itu atau berujung angket nanti? Ya, pasti DPR akan melakukan hak fungsi pengawasannya terkait dengan kepemiluan khususnya di Komisi 2. Soal kemudian apakah angket jadi atau tidak itu kan keputusan politik dari masing-masing fraksi. Hari ini kami dari P3 masih fokus rekapitulasi suara. Tentu fraksi DPR nanti akan bersikap pada saatnya ketika masa sidang. Baik, terima kasih untuk waktunya malam ini bersama kami di Pilihan Indonesia. Bapak-bapak, ada Mas Sigit Widodo, jubir PSI, Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem, dan juga Mas Ahmad Baidowi, Wakil Ketua PPLU P3. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat selalu, Bapak-bapak. Malam, Mas. Terima kasih, Pak Sigit, Pak Fadli. Berikutnya, Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan penerapan ambang batas fraksi sebagai pengganti